Halo. Kejap kejap kejap. Ini background Ibu masih pakai sekejap ya, Oke. masih pakai UT. Nanti ganti dulu. Oke. Nah, boleh lah. Kalin. Dengarkah suara Ibu? Oke juga? Dengar. Dengar. Ibu. Selamat malam Ibu Amna. Di sini, Selamat malam. ya. Jadi kami ini ada tugas dari dosen untuk mewawancara salah satu guru yang berada di SMK, SMP gitu, Bu. Jadi eh, saya minta Ibu untuk menjadi itunya. Narasumbernya. Ya, untuk diwawancarai. Jadi ini saya sama teman saya, Bu. Namanya Okta. Kenalkan Ibu, nama saya Oktavianus Edi Kristiana. Oh, hai Okta. Perkenalkan, saya Amna Aulia. Salam kenal. Iya. Oke. Jadi Ibu, kita ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar pembelajaran dalam sekolah seperti itu, Bu. Iya, iya. Jadi eh, kita langsung ke pertanyaan aja ya, Bu. Boleh, boleh. Oke. Atau saya kenalkan diri dulu sedikit ya, Oh iya biar boleh. Bisa. nanti Bu dosennya atau Pak dosennya ini. Ini malah saya yang ini ya, Nggak apa-apa. inisiatif kenal, enggak apa ya. Iya. Perkenalkan, kalau Ros Marlin mungkin sudah kenal dengan saya, tapi mungkin Nak Okta, Saudara Okta dan juga Bapak Ibu dosennya belum kenal, tapi saya Amna Aulia, saya guru kontrak dari pemerintah Kemdikbud yang dikirim ke Malaysia untuk mengajar anak-anak Indonesia di Malaysia. Saat ini saya mengajar di sebuah sekolah yang namanya CLC Bambu Kuning. Nah, CLC ini adalah Community Learning Center atau sekolah begitu ya. Sekolah ini formal, terdata di Dapodik, ya pokoknya sekolah yang betul-betul sekolah. Tapi letaknya bukan di Indonesia, tapi di Malaysia dengan kurikulum semua mengacu pada Indonesia begitu. Saya mengajar SD dan SMP, yang SD itu kelas 3 dan 4, kalau yang SMP saya mengajar di mata pelajaran IPS dan matematika. Ya, itu aja mungkin ya. Saya tugas di Malaysia, tapi gurunya tetap guru Indonesia. Oh, oke, Gitu. baik. Oke. Iya. Ibu dari tadi perkenalan, eh, walaupun sekolahnya di Malaysia tetap berpatokan dengan Kemendikbud di Indonesia. Ini mau Betul. sedikit bertanya, apakah di sana tetap menggunakan atau sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Kalau di sekolah kami di CLC Bambu Kuning itu, seperti anjuran pemerintah mulai tahun lalu kelas 1 dan juga kelas 4 SD itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Yang kelas 7 juga sudah. Jadi tahun ini mulai berjalan kelas 1, 2, kelas 4, 5, dan 7, 8. Itu menggunakan kurikulum Merdeka. Yang lainnya masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Ya, Hmm, gitu. jadi belum belum menyeluruh menggunakan kurikulum Merdeka seperti itu ya. Betul, Nah, ya. betul. Eh, kalau dari
bahan ajarnya dari mulai KTSP atau yang sebelumnya dengan yang Merdeka ini, apakah ada perbedaan? Kalau untuk bahan ajar, kalau untuk kurikulum sebelumnya 2013 itu menggunakan bahan ajar dari pemerintah, kalau yang kurikulum merdeka juga dari pemerintah ya, cuma memang ada revisi bahan ajarnya. Kalau yang kurikulum 2013 itu kan namanya memang bahan ajar. Ada bukunya, buku siswa, buku guru. Kalau yang kurikulum merdeka itu bahan ajarnya itu sudah berganti istilah ya, menjadi Hmm. modul ajar. Nah, itu Hmm. memang berganti juga, kami sementara ini memang kalau fisiknya bukunya belum ada di sekolah, tapi sangat mudah diakses, siapapun boleh, mengaksesnya. Jadi kami guru-guru itu kalau di kelas, guru menggunakan laptop, kalau siswa-siswi kalau kemungkinan, proyektor hanya satu, jadi dipersilahkan membawa telepon dan itu nanti melihat dari situlah, itu kalau untuk, sumber ajarnya ya, kalau bahan ajarnya ya kami siapkan sendiri, gitu. Seperti itu. Baik, Ibu. Eh, Iya. Kalau dari Ibu sendiri, dari kurikulum sebelumnya dengan yang sekarang, cara mempersiapkan bahan ajarnya itu tetap sama atau sedikit berbeda? Kalau saya sendiri merasa memang ada perbedaan ya, Mas, ya, Mbak Marlin juga. Jadi kalau di sebelumnya itu kan kurikulum 2013 memang bahan ajarnya, berpatok memang dari buku guru itu memang ada, buku siswa ada. Tapi kalau yang kurikulum 2013 ini kan, apa ya istilahnya, eee betul-betul dia itu memberikan kesempatan bagi guru untuk mengeksplor yang mana satu yang lebih diutamakan, supaya pembelajaran itu betul-betul berorientasi pada siswa lah, istilahnya begitu. Jadi modul ajar tetap saya gunakan yang dari pemerintah itu karena memang sudah sangat membantu ya, Mas, Mbak, tapi, eee, mengikut dengan apa yang ada di sekolah begitu. Contohnya untuk yang kemarin yang betul-betul baru saja saya lakukan tuh untuk yang SD itu, di modul ajar itu tentang percobaan ya. Untuk SD itu ada percobaan, beberapa itu ada di situ sudah dituliskan, tapi saya melihat, eee, mat kalau bahan-bahannya karena terbatas di sini tidak bisa kita beli secara bebas, apalagi kalau di Indonesia kan mudah ya, di toko-toko semua ada, terus di Shopee pun atau mungkin e-commerce Iya. lain itu gampang, tapi kalau di sini memang betul-betul kesulitan. Jadi ya saya mencari yang masih relevan dengan materi, tapi ada di sekitar begitu. Itu membuat kincir air dari, botol plastik begitu. Kalau yang di buku itu lebih susah sedikit ya cari bahannya, jadi saya, melihat, yang kesempatan yang bisalah, begitulah, gitu. Baik, baik. Eh, Berarti ini lebih kecenderungan kendalanya itu lebih ke bahan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan yang ada di buku seperti itu ya Bu ya. Semisal di bukunya Iya, tulisannya ini di sana belum tersedia seperti itu. iya, mungkin ada tersedia, tapi karena di sini kan, eee, kita tinggal bukan di negara sendiri kan, jadi Hmm. berbeda begitu. Kadang, di sana sebutannya apa, di sini sebutannya lain. Jadi kalau membeli di, kedai, membeli di toko pun, susah untuk menjelaskan walaupun sudah menunjukkan gambar begitu. Jadi dan daripada kita kesulitan sendiri dengan kurikulum merdeka yang betul-betul memerdekakan siswa dan guru, eee, bahan ajar, terus dan, modul ajar, semuanya itu betul-betul boleh kita, apa ya, improvisasi sendiri, asalkan tetap ada materi esensialnya lah kalau yang di kurikulum merdeka, itu sepemahaman saya lah, yang saya terapkan juga. Baik, baik, baik.
Wah, berarti tantangannya sangat besar ya Bu ya di sana. Sudah di negeri seberang, terus eh ya mungkin komunikasinya juga agak berbeda dengan Indonesia. Terus Betul. kendala-kendala yang perbedaan penyebutan yang ini di sini sebutnya apa, di sini disebutnya apa, mungkin eh, bisa menjadi kendala buat ibu dan teman-teman di situ. Tapi Iya. menurut ibu eh, ada hal yang harus ditambahkan lagi nggak sih dari kurikulum Merdeka ini? Kalau dari kami ya, kurikulum Merdeka itu selain tentang, memerdekakan guru untuk mengeksplor supaya siswa itu belajar dengan maksimal, potensinya keluar itu ada juga satu tugas tambahan yang disebut proyek ya, P5 itu, proyek pelajar Pancasila itu ya. Hmm. Itu, eee, sebetulnya itu bisa dibuat sangat mudah melihat apa ya, kendala yang ada di situ, begitu ya. Cuma masalah, yang muncul di saya, di tempat kami itu, kami waktu tahun lalu itu P5 membuat proyek, karena di sekolah kami itu tidak ada kantin, jadi proyeknya adalah makanan sehat ya. Jadi karena siswa setiap hari membawa bekal, nah itu proyek yang dibuat oleh sekolah adalah edukasi tentang makanan sehat. Apa yang harus dibawa, apa yang sebaiknya tidak dibawa, begitu. Dan itu ada semacam apa ya sebutannya ya, kapten-kapten setiap kelas lah untuk jadi pengawasnya. Oh, Hmm. harusnya ndak boleh yang ini. Nah, begitu. Itu yang tahun lalu kendalanya saat P5 itu mungkin karena belum terbiasa ya. Jadi, eee, apa ya, itu kan harus semuanya terlibat. Nah, karena belum terbiasa ini mungkin ya sesuatu hal yang baru ini harus ada tambahan lagi kami masih belum paham bagaimana cara, apa ya, melaksanakannya, merancangnya walaupun sangat banyak sekali seminar, terus materi-materi yang tersedia online begitu ya, tapi, karena keterbatasan jadi kurang. Mungkin, kami butuh kalau menurut saya tuh kami yang di sini nih, jauh ini ya, butuh betul-betul, macam seminar tapi best practice begitu. Jadi, diceritakan, oleh kawan-kawan yang dari Indonesia mungkin, pengalaman melaksanakan P5 itu, Hmm. gitu. Jadi kami tahu, oh ada ternyata yang begini, begitu istilahnya lah. Baik, Itu baik, kalau baik. dari saya lah yang di kurikulum Merdeka itu. Oke, jadi lebih ke arah sharing gitu ya, Bu ya. Jadi, Betul betul betul. ya, ya, ya. Mungkin Marlin ingin menambahkan, Tidak, sudah semua. sudah semua, Tadi kendala sudah kan? sudah. Tidak, Oh, mungkin kalau dari Ibu, kelebihannya daripada kurikulum sebelumnya, belum merdeka. kira-kira ada nggak, Bu? Wah, kalau kelebihannya menurut saya ya itu ya karena dibebaskan, dalam artian walaupun bebas itu tetap harus mengacu pada materi esensi atau materi dasarnya yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, itu betul-betul membantulah, eee, seperti beberapa hal yang betul-betul terjadi di sini, praktikum IPA, praktikum apa-apa yang harus pakai kalau sebelum-sebelumnya itu kan jelas harus pakai gelas ukur lah, harus pakai zat yang ini, yang itu, begitu. Selain kendala, pembiayaan dan juga tidak ada di sini tersedia barangnya. Jadi kalau yang sekarang ya cari sekarang, apa kira-kira yang mirip-mirip begini boleh diajarkan ke anak-anak, begitu. Jadi membebaskanlah dan itu sesuai dengan kondisi di masing-masing sekolah ya. Jadi lebih, apa ya, terangkatlah begitu. Baik, baik, baik. Marlin tidak ingin menambahkan lagi? Sudah cukup? Itu. Oke.
Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Iya. Octavianus dan Marlin juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mau direpoti, sudah mau ditanya-tanya. Mungkin ada kalimat-kalimat atau pertanyaan yang menyakiti hati, kami mohon maaf. Dan kiranya Ibu di sana semakin sukses, tetap semangat, Amin. amin. Dan murid-muridnya semakin giat untuk belajar, Ibu. Amin amin. Terima kasih Mas Octavianus dan juga Mbak Marlin. Nah, Terima mungkin kasih. boleh nanti kawan-kawan mahasiswa diajak untuk belajar bersama di sini kan, mengajar Siap, kah apa gitu ya. siap Walaupun mungkin Ibu. virtual ya. Siap. Oke, oke. Iya iya. Ibu bisa Ya, kita foto nggak? foto bersama. Oh boleh Iya, boleh boleh. oke. Marlin yang screenshot ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Tunggu. Oh my god. Sorry, sorry, sorry. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ibu Amna, makasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya sama-sama Maaf ya Marlin. mengganggu Iya. Ibu, maaf banget, maaf. Sudah Enggak. kita beda jam Ibu, kita beda waktu. Sorry, sorry. Senang ikut, bisa ikut sharing, bisa ikut membantu di tugas-tugas mahasiswa, jadi ingat dulu-dulu lagi. Oke, oke, oke. Ibu Aman juga kalau aman ada aman. apa-apa Kak kita bisa bantu, Bu. mhm, iya siap. Nanti boleh dihubungi kawan-kawan Oke. mahasiswa kalau mau kasih motivasi-motivasi ke anak-anak pun sangat boleh itu ya, mungkin bisa kita buat proyek-proyek selanjutnya. Siap, Ibu. Mantap. Oke, salam untuk Oke. Jogja dan angkringannya. Iya. Oke. Tangan Jogja pasti. Iya. Dadah Ibu. Oke, Terima kasih dadah, terima Dadah. kasih. Assalamualaikum. Dadah. Kasih. Amin amin, bye. Nah, Marlin. oh my god, aku mau